Tahu-tahu keluar dia Mbak Sahara ini pakai baju yang nggak minim, marah-marah. Kok nggak sopan gitu. Saya nggak ngerti. Terus saya buka, ada apa? Diikuti keluarlah Agil dengan baju yang minim juga, lebih marah lagi. Kalau Sahara ini marahnya 1, Agil ini bisa 7 bahkan. Agil ini siapa? Agil ini driver. Driver di situ, tapi dia orang kaya raya, nyamar sebagai driver. Kok bisa gimana? Loh, dia ngomong kok di waktu itu, waktu suruh membalikan uang itu kan biasa kita ngasih uang. Kalau dia mau beli minuman, anggur merah ya kan, itu minta uang saya. Terus saya juga perintahkan istri saya untuk transfer ke dia. Kamu yang baik loh sama Yaimim, wong kami itu sering dikasih uang, aku lu suruh transfer. Ayo hitung, saya ini orang kaya loh. Berapa kamu transfer? Saya orang kaya raya. Nah gitu. Maka saya jadikan itu landasan marjak ya, sebagai referensi bahwa Agil ini orang kaya yang nyamar sebagai driver. Keluar malam itu setelah Mbak Sahara marah-marah sama dengan Mbak, nggak sama, marahnya sama tapi frekuensinya beda. Siapa di sini yang masih mengikuti beritanya Yaimin sama Bu Sahara? Setelah aku melihat podcastnya Kang Deddy bersama Ibu Sahara, aku tuh sampai kagum loh. Ada beberapa berita yang menyebutkan bahwa Ibu Sahara itu mantan LC. Tapi ternyata Ibu Sahara itu hebat loh. Dari mantan LC menjadi pengusaha mobil rental. Bahkan mobilnya tuh bukan 1 atau 2 unit, tapi ratusan unit. Hebat kan? Dan yang paling penting ya, Ibu Sahara tuh baik banget. Saking baiknya, makanya warga sekitar itu sangat mendukung Bu Sahara loh. Dari mulai RT, RW, Palura. Terus aku juga gak ngerti ya, amalan apa sih yang sudah dilakukan sama Ibu Sahara sampai Pak Yono memberikan rumah ratusan juta secara cuma-cuma. Bu Sahara itu patut diacungi jempol. Keren, elegan, cantik, pintar, baik. Terus misalkan aku di posisinya Bu Sahara, aku tuh gak bakalan kuat loh berdampingan dengan Yaimin. Apalagi setelah mendapatkan pelecehan yang pertama. Kalau aku mungkin udah nangis, trauma, gak mau ketemu lagi sama Yaimin. Tapi Bu Sahara itu berlapang dada, sabar, masih mau ngobrol sama Yaimin, bahkan mengantarkan nasi ke rumah Yaimin, ya kan? Kalau aku mah gak bisa seperti itu. Bahkan saking sabarnya ya Bu Sahara, saking baiknya Bu Sahara, lecehkan untuk yang kedua kalinya, ketiga kalinya, bahkan keempat kalinya. Kok baik banget ya Bu Sahara ini, sabar banget. Heran aku, kok ada wanita cantik seperti itu sabarnya minta ampun. Mudah-mudahan ya dengan adanya konflik ini selalu diberikan kesehatan, dipermudah segala urusannya, dan dipermudah rezekinya ya. Dan mudah-mudahan Tuhan selalu melindungi keluarga Yaimin. Maksud aku, sebentar, HP aku lobet. Sahara, gue ingetin ya, gue kasih tahu nih. Kalau lu mau ngarang cerita, lu ingetin naskahnya. Jangan sampai lu kayak gini blunder pala. Jadi ditanya sama Pak Deddy, awal mulanya kasusnya tuh karena apa? Karena parkir mobil itu kan. Dia jawab, bukan karena itu. Tapi di menit berikutnya dia ceritain awal mulanya itu gara-gara parkir mobil. Aduh, Sahara, parah banget tuh, parah. Lu lupa ingatan apa gimana? Lama-lama lu lupa kalau si Sofian tuh laki lu. Makanya Sarah, lu salah musuh, kata gue mah ini salah musuh. Aduh, ini tuh CEO dari Dracin. Ya ini tuh CEO dari Dracin versi Indonesia, ngerti gak lu? Makanya lu jangan main-main sama orang lu ya. Sama satu lagi Sahara, lu kan pernah ditanya tuh di infotainment apa Inten kalau nggak salah gue liatnya. Terus lu tanya, emang lu parkirnya di tanahnya Yaimin? Lu jawab, enggak, kita nggak parkir di halamannya Yaimin, tapi kita parkirnya di tanah. Aduh, goblok. Lah emang kita semua parkirnya di tanah. Lu pikir gue selama ini parkir motor sama mobil digantung? Nih Sarah, tobat kita tobat yuk Sarah. Aku capek denger. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama mendoakan Yaimin, semoga beliau diberi kesehatan, kekuatan, ketabahan menghadap ujian yang tidak disangka-sangka. Mari kita mendoakan beliau, semoga ketabahan, kesabaran. Amin ya Rabbal
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memutarbalikkan fakta, berkata dusta, mengarang cerita, memfitnah, mengadu domba, mempengaruhi orang lain, berkata manis untuk menjebak orang lain, itu adalah semua itu adalah kemampuan jahat yang dimiliki oleh seorang narcissistic personality disorder, di mana hal itu dilakukan hanya untuk supaya dia terlihat tidak bersalah, dia terlihat sebagai korban, dia terlihat sebagai seseorang yang perlu dibela. Hal itu bukan hal yang sulit dilakukan oleh seorang NPD. Kemampuan itulah yang membuat kita terkadang merasa berada di tempat yang sulit untuk kita bisa menjelaskan bahwa kita itu tidak bersalah. Itulah kenapa aku bilang, ketika menghadapi seorang NPD itu kita harus menghadapi mereka itu dengan kepala dingin, atau lebih baik semua fitnah yang dia lontarkan, semua berita bohong yang dia lontarkan itu tidak perlu kita balas, itu tidak perlu kita jelaskan dengan berteriak-teriak, dengan marah, dengan frontal. Karena ketika kita merespon itu dengan emosional, hal itu akan sangat menyenangkan buat NPD. Respon seperti itulah yang dimau oleh NPD, karena dengan cara seperti itu dia bisa membalik lagi keadaan supaya kita terlihat benar-benar sangat bersalah. Itulah kenapa aku bilang tidak perlu terlalu membuang waktu untuk merespon NPD dengan semua tingkah laku dia. Hal yang terbaik dilakukan adalah dengan tidak memberinya validasi, tidak memberikan emosional kita, tidak memberikan sikap marah kita dengan semua tindakan yang dia lakukan. Jadi biarkan dia merasa kosong dan tidak mendapat respon balik dengan apa yang sudah dia lakukan terhadap hidup kita. Ingat, kebenaran itu akan tetap jadi kebenaran, tidak akan pernah hilang. Dan kebohongan mau diperjuangkan sekeras apapun tidak akan pernah menjadi kebenaran. Jadi biarkan saja dan tidak perlu memaksa orang lain untuk percaya kepada kita. Karena suatu saat semua akan terbongkar dengan sendirinya. Pak Yono. Iya, Pak Yono adalah predikat laki-laki terroyal di bulan September. Ya Allah, dia rela memberikan rumahnya yang seharga berapa? Setengah M apa 1 M kepada Gurun Sahara. Gimana ya? Ya Allah, temukan aku seperti laki-laki seperti Pak Yono, guys. Pak Yono, tahu kan Pak Yono? Oh, Pak Yono, kau royal sekali Pak Yono terhadap Guru Zahara. Kau jadi laki-laki terroyal pokoknya di 2025 dan di bulan September, Pak Yono. Ini netizen makin pintar sekarang guys, tidak mudah dibodohi dengan adanya kasus Sahara ini yang mulai lucu dan mengatakan bahwa ada pelecehan. Yang jelas bukan Pak Yaimin yang melakukan pelecehan, namun sopirnya dan Pak Yono yang jelas kalau menurut analisis saya. Karena apa? Yaimin itu ada istrinya, namun Sahara ini Pak Yono akrab banget, malah minta jadi menunggu. Ini kan aneh banget ini guys. Ini lucu lah, bagus ini.